Halo Sobat Bisnis, Indeks emiten sektor teknologi di kuartal ketiga 2021 mencatatkan angka yang kurang menyenangkan ya. Pelemahan pada indeks anyar itu membuat IHSG kehilangan daya dorong. Pasalnya, emiten yang tumbuh signifikan justru berbalik menjadi penekan. Di satu sisi, beberapa sentimen masuknya e-commerce listing ke bursa juga sempat membuat pergerakan sektor teknologi lumayan terkerek nih. Seperti Bukalapak dan beberapa isu lainnya dari GoTo dan Blibli.com. Tapi teranyar, Blibli dikabarkan akan segera masuk sebagai perusahaan tercatat. Tapi nyatanya Blibli justru mengakuisisi PT Supra Boga Lestari Tbk atau RANC. Tim riset dari RHB Sekuritas menyatakan kalau penjualan produk segar RANC ini adalah kekuatan utama. Nah, menurut mereka, selain membidik kalangan menengah yang berpenghasilan tinggi, RANC ini juga menawarkan produk segar berkualitas tinggi agar tetap kompetitif. Lalu, apa saja nih yang perlu dicermati dari sektor teknologi hingga akhir tahun nanti? Akankah kembali bergeliat seperti di kuartal kedua? Inilah ramalan saham. Kali ini gue nggak sendirian guys, gue ditemenin oleh Anissa Magrid, jurnalis bisnis Indonesia yang udah lama meliput sektor pasar modal. Dalam beberapa tahun terakhir, Anissa juga menjadi content manager di Bisnis Indonesia. Kita sambut Anissa Magrid. Halo Mbak Margrit, ketemu Halo. lagi ya kita ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang sektor teknologi nih, kan ngalamin sedikit tekanan lah ya di kuartal ketiga ini. Kira-kira nih sebagai jurnalis bisnis Indonesia, kira-kira apa sih sebenarnya penyebab penekanan ini bisa terjadi ke sektor teknologi? Iya nih, kalau kita lihat awal tahun kan sektor teknologi itu ini ya, jadi incaran banget. Terus sekarang udah sejak sekitar Agustus kalau nggak salah agak lesu. Nah ini sebenarnya karena momentumnya kayaknya mungkin udah agak hilang ya. Oke. Gitu. Terus orang mulai kembali ke fundamental perusahaan dan nggak ada secara umum bursa memang lagi kekurangan katalis sentimen positif dan dengan tapering off dari US itu ngaruh juga ke kita. Nah, terutama untuk sektor teknologi ini karena benar-benar nggak ada sentimen yang main di situ. Jadi ya lesu deh sekarang. Kalau kita lihat indeks teknologi juga yang biasanya positif ya, terus naiknya sempat gila-gilaan, sekarang terkoreksi berapa persen ya? Hampir 10% kayaknya. Oke, lumayan ya berarti Iya. ya. Kalau aku baca dari bisnis.com juga nih, analis skor sekuritas Paulus Dimi juga bilang di paruh ketiga pergerakan indeks teknologi ini emang kurang greget karena secara makro pasarnya lagi diliputi sama sentimen tapering dari The Fed tadi ya. Nah, secara mikro emiten-emiten teknologi juga kekurangan topangan. Salah satunya emiten berkapitalisasi besar yang sebelumnya tumbuh signifikan banget justru berbalik kayak PT DCI Indonesia, DCI ini terkoreksinya lumayan 23,6%. Terus MTEK juga, MTK turun 16,2%. Nah, kalau pantauan Mbak Margaret sendiri nih, apa sih sebenarnya yang bikin DCI ini terus ARB setelah suspendnya dibuka sama BI, terus juga kinerja MTK sendiri nih kayak gimana nih? Iya, jadi sama tadi seperti gue bilang, mereka tuh udah momentumnya sudah lewat, valuasinya besar sekali kalau dibandingin sama emiten misalnya yang ada di LQ45 gitu. Valuasinya sudah terlalu tinggi, sementara fundamentalnya sendiri masih perlu dibuktikan ya. Karena DCI kan sebenarnya juga emiten baru ya. Gitu. Terus kemarin itu harga sahamnya naik tinggi selain karena tadi sentimen emiten teknologi apa-apa yang serba teknologi itu jadi inceran, terus mereka sempat kerja sama Salim, grup Salim, terus bikin data center. Itu sudah agak lewat gitu. Momennya lewat ya. Iya, walaupun sebenarnya ya bisnisnya masih ada gitu, cuman momennya mungkin
udah lewat dan secara historical kayaknya September ini memang biasanya agak lesu ya kalau di pasar modal gitu. Memang ada pengaruhnya. Jadi mungkin dari situ juga gitu. Jadi akumulasi. Terus apa tadi MTech ya? MTech, iya, kinerja MTech gimana? Kalau MTech nih menariknya sebenarnya di sisi mereka tuh rajin banget sekarang ekspansi ya. Jadi kemarin mereka sempat collab sama grup Salim juga, terus sama Grab, terus ekspansi caplok rumah sakit sekarang kan. Itu mungkin dari pasar melihat masih belum terlihat ini si MTech ini arahnya mau kemana sih sebenarnya. Dia mau fokusnya di bisnis yang mana, kayak gitu. Tapi kalau kita lihat breakdown kinerja keuangan, si bisnis rumah sakit ini pertumbuhannya paling tinggi dibandingin yang lain. Jadi dibandingin bisnis medianya dia, dibandingin bisnis lain-lainnya. Justru malah paling tinggi. Iya, itu kalau saya nggak salah itu di sekitar 100-an, di atas 100% untuk pertumbuhan si dari unit rumah sakitnya ini. Terus kemarin dia kan mau setelah tahun lalu ambil sahamnya Omni Hospital, sekarang masuk ke RS Kedoya, itu bisa ke depan mungkin bakal lebih tinggi lagi pertumbuhannya. Mungkin mesti harus dilihat nanti realisasi kuartal 3 mereka seperti apa, baru kuartal 4 bisa kita lihat lagi. Berarti bisa dibilang agak bingung juga nih MTech akan masuk ke teknologi atau akan beralih atau integrate keduanya itu sih. Iya. Masih kayak perlu waktu untuk melihat rencana mereka depannya kayak apa sih. Oke. Terus juga nih indeks saham sektor teknologi atau IDX Tech ini kekurangan daya ungkit juga ya di kuartal ketiga 2021. Akibat kurangnya sentimen positif dan juga gebrakan dari para konstituen nih. Terus juga analis sekuritas Paulus Jimmy ini bilang kalau di kuartal ketiga 2021 pergerakan indeks teknologi kurang nendang. Karena secara makro pasar tengah diliputi tadi sentimen tapering bank sentral AS yang negatif, terus juga secara mikro emiten-emiten teknologi kurang topangan. Terus untuk kuartal 4 masih optimis sih dengan outlook-nya. Sektor teknologi masih positif tapi belum ada aliran dana yang masuk. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan nih supaya ada pengaruh di sektor teknologi di kuartal keempat nanti ini? Mungkin katalis apa yang bisa pengaruh ke kinerjanya ya? Bisa berpengaruh. Mungkin investor mau lihat dulu kinerja mereka di kuartal ketiga kayak apa. Karena tadi begitu momentumnya lewat, orang akan lihat dia sebenarnya perusahaannya bagus apa enggak sih. Kan kalau dia bagus pasti bisa bertahan ya. Bakal lanjut lah. Nah, kemungkinan akan lihat dulu hasil laporan keuangan kuartal 3 ini. Terus kalau hasilnya bagus atau investor cukup puas, mungkin akan masuk lagi ke situ. Terus karena tadi sektor teknologi ini kan bukan cuma kayak Bukalapak yang e-commerce gitu, yang pas sebelum IPO aja udah ramai banget gitu. Ada yang mainnya di cloud computing, yang udah mainnya di supporting infrastrukturnya kayak gitu. Dan karena core bisnisnya beda-beda, model bisnisnya pun beda-beda, jadi nggak seragam gitu. Kalau satu naik, yang lain akan naik juga. Jadi akan lihat dari kuartal laporan itu sih kalau menurutku. Mungkin menunggu momentum lagi ya. Kalau ada yang perusahaan besar lagi masuk, akan bisa bawa yang lain. Untuk kayak kemarin Bukalapak itu kan. Iya. Tapi masih menunggu ya, kayak isu GoTo ini juga masih. Iya, GoTo. Masih menunggu. Belum tahu. Padahal dia duluan yang gembar-gembar mau IPO. Terus juga berlanjut nih ke aksi Blibli yang mengakuisisi Ranch. Katanya mau mengakuisisi Era juga nih. Kira-kira bakal berpengaruh ke sektor teknologi juga nggak sih? Akuisisi Eranya atau apanya nih? Karena kalau sekarang Blibli masuk ke
range ke Supraboga itu kan sebenarnya juga belum terrealisasi ya, masih bertahap rencana kan. ya? Iya, masih bertahap kan. Belum yang sudah full 100% selesai gitu. Nah, kalau dia sudah masuk ke range, sudah tercatat. Ini kan jadinya kayak backdoor listing ya. Kalau dia sudah masuk, sudah tercatat di bursa, mungkin bisa. Tapi kalau sekarang kayaknya belum sih. Belum ya? Belum sih. Sampai dia full 100% beres ya, selesai gitu, kalau menurut saya sih belum. Terus masuk ke era ini juga sama eranya juga kan mengakunya nggak ada pembicaraan apa-apa ya. Itu dia nggak akan banyak berpengaruh sih kalau menurut saya. Sampai dia benar-benar masuk tercatat di bursa, sahamnya sudah tercatat di perdagangan, itu baru bisa. Oke deh. Nah, itu tadi Sobat Bisnis ngobrol-ngobrolnya tentang emiten teknologi. Kira-kira apa aja yang bakal menarik nih sampai kuartal keempat nanti, dan juga tadi ngobrol-ngobrol apa yang terjadi di kuartal ketiga, terus juga Kuartal 4 nanti gimana ya? kuartal keempat nanti gimana. Udah 2 episode nih ya, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Anissa Margrit. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Semoga bisa mencerahkan Sobat Bisnis juga yang akan berinvestasi menuju akhir tahun nanti ya. Sobat Bisnis, pantengin terus program ini, tapi ingat juga nih, yang kita bahas ini bukan menjadi patokan untuk Sobat Bisnis berinvestasi ya. Jangan malas untuk pelajari instrumennya, perhatikan fundamentalnya, dan yang terakhir, jangan cuma ikut-ikutan. Nah, Keputusan investasi ada di Sobat Bisnis. Pokoknya perbanyak literasi dan selamat berinvestasi. Penyebutan emiten dalam konten ini tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan Anda dalam berinvestasi. Tetap perbanyak referensi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi.